Baik, Bapak, mungkin kita akan lanjutkan kepada kegiatan PI Pak ya, terkait wawancara untuk PI kedua. Baik, seperti biasa, saya akan memberikan berbagai pertanyaan yang mudah-mudahan Bapak bisa menjawab sesuai dengan apa yang terjadi dalam kegiatan prosesnya. Yang pertama mungkin Bapak terkait dengan proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir dalam pembelajaran daring. Seperti apa? Terima kasih Pak Dian. Terkait dengan kegiatan yang sudah berjalan selama 1 bulan, antaranya yang sangat disiplin, kasih sayang, kemudian menerapkan nilai dan peran mencoba untuk memahami guru, guru jantahkan ya dalam sehari-hari dalam sekolah. Selanjutnya mungkin terkait dengan rencana tindakan dari hasil pendampingan 1 untuk aksi nyata 1-1 Pak. Nah, apa nih yang sudah terrealisasi yang kemarin sudah Bapak rencanakan? Terima kasih. Aksi nyata di 1-1 ini melaksanakan kepala sekolah ya yang selama ini sudah baik dengan PLH. Kemudian juga para wali kelas, kemudian rekan sejawat ini ada guru BK pelajaran mengampu di kelas 11, kemudian juga komunis praktik. Nah, komunis praktik yang sementara ini baru itu sudah berakhir sejak Mei kemarin gitu ya. Ya, terima kasih. Untuk capaian Pak, bagaimana capaian yang dirasakan CGP selama proses pembelajaran 1 bulan terakhir? Terima kasih. Yang pasti selagi kita melakukan aksi itu pasti ada progres, ada pergeseran, ada pergerakan. Artinya ada peningkatan dalam penerapan pendidikan, kemudian juga lebih bervariasi dalam triki. Ya. Nah, kemudian model atau pendekatan coaching kepada anak, pelayanan coaching bimbingan lebih bervariasi ya. Karena kita mencoba tadi saya sampaikan nilai-nilai kebajikan itu punya spesifikasinya sendiri-sendiri. Artinya bagaimana kita membangun tanggung jawab, seperti apa bagaimana membangun komunikasi yang baik, gamenya seperti apa, disesuaikan dengan nilai-nilai kebajikan yang kita akan tumbuh kembangkan, baik itu pada murid atau pasien. Gitu Pak, terkait dengan kan kebetulan Bapak di konseling ya Pak ya. Nah, bagaimana Bapak bisa membuat murid itu mau untuk melakukan sesi coaching dengan pihak BP gitu? Sekali Pak, itu permasalahan klasik itu Bang ya. Karena murid itu paling takut. Ya, kadang-kadang saya juga takut dulu pas ketika SMP, SMA, ketika harus berhadapan dengan BP itu ada perasaan takut. Nah, bagaimana tips Bapak untuk merubah paradigma tersebut gitu? Betul sekali. Yang pertama selalu yang kita lakukan adalah pemahaman. Ya, karena BK itu kan salah satunya adalah layanan pemahaman. Setelah kita berikan pemahaman bahwa BK itu bukan polisi sekolah, gitu ya, bukan betul. dewan penghukum atau apa, tetapi akan sampaikan melayani. Kita membawa visinya itu ini Pak, catur sukses. Catur sukses apa Pak? Catur sukses itu 1
catur itu kan 4 Empat, ya, ya. dari bahasa Sanskerta dan bahasa Jawa. Jadi sukses bidang pribadi, dan sukses bidang sosial, sukses bidang belajar, dan sukses bidang karir. Nah, setelah kita banyak berbicara, alhamdulillah anak-anak atau konselor ini secara sadar, Baik. gitu ya, kemudian mereka secara sukarela, gitu, berbondong-bondong datang ke. Bukan lagi kita yang memanggil, tapi mungkin anak-anak cenderung yang datang dengan sukarela ke. Betul, itu indikator keberhasilan program BK. Betul, untuk BK seperti itu. Betul. Terkait dengan dukungan Bapak, seperti apakah dukungan yang Bapak rasakan untuk di bulan kedua untuk program CGP saat ini? Terima kasih Pak Dian. Dukungan dari kepala sekolah, stakeholder yang dalamnya tadi ada pengelola sekolah, itu sangat-sangat luar biasa. Jadi kepala sekolah ini dari jajaran ini tadi yang memberikan dukungan moral ya, dengan bertanya sudah sampai mana, berapa bulan lagi, itu bagian dari satu. Kemudian juga fasilitas-fasilitas pendukung, kita diberikan ruang gerak yang sangat leluasa, yang sangat bebas. Sekolah mempersilahkan fasilitas yang ada di sekolah ini dipergunakan sebagai mestinya untuk kesuksesan program PDN. Nah, ini jadi suatu hal yang luar biasa. Bahkan kita juga nanti akan mendapat respon positif follow up terkait dengan tadi perancangan visi dan misi. Iya, betul sekali. Sedangkan Pak, dari guru-guru Pak, bagaimana tanggapan beliau terkait dengan program yang sedang Bapak jalankan? Tanggapan dari teman-teman guru akan sejawat kayak gitu. Baik, terima kasih. Tanggapan dari guru ini, mereka justru menunggu aksi nyata kita, ya, pesan kita, kiprah kita, karena jangan sampai bahasanya itu selalu menepis agar ada tidak menghindari testimoni bahwa CGP itu tidak ada dampaknya, Dampaknya. makanya Harusnya aksi nyata ini ya Pak. betul, itu Ibu Haja Icih ya, Ibu Haja Icih Tresnasi biasa ada take and give, artinya sekolah memberikan ruang gerak yang bebas kepada kami sebagai CGP, tapi juga sekolah berharap ada kontribusi, ada aksi nyata gitu ya, terhadap pengembangan mutu dan kualitas penyelenggaraan pendidikan. Ada produk program yang berpihak pada murid yang mungkin Bapak bisa sampaikan. Basis produk hasil karya. Dengan tantangan untuk di bulan terakhir, apa tantangan yang Bapak rasakan untuk proses penjalanan program CGP ini Pak? Terima kasih Pak Dian. Yang pasti yang pertama adalah dari kompetensi CGP sendiri, dalam arti kompetensi diri saya sendiri. Nah, saya begitu terangsang, terstimulus untuk CGP karena ingin organisasi mengembangkan kompetensi ya. Karena saya menyadari masih jauh Pak dari harapan. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah manajemen waktu ya. Jadi karena kita mengelola rangkaian kegiatan aktivitas yang ada di CGP ini ya, ini ya, harus sinergi dengan fokus kita sebagai pelajar, sebagai pendidik. Kemudian yang terakhir adalah tentang kesan zona nyaman guru. Zona nyaman. Ini karena kita sekolah di kota yang sekolah di kota, jadi guru sudah merasa nyaman dengan keberadaan sekarang ini, dengan pensinya, kecakapannya, pengetahuannya, sehingga mereka sudah merasa nyaman dan tidak mau untuk digeser, diusir kata apa gitu, dalam arti digeser begini, bergeser bergerak ke arah yang lebih baik. Cara Bapak untuk menyikapi hal tersebut atau supaya ada perubahan pola pikir dari teman-teman di sekeliling Bapak seperti apa? Memang tidak klasik juga dan memang berat Pak ini untuk diterapkan gitu ya. Tapi kami punya komitmen
komitmen, kami punya harapan bahwa beliau-beliau ini kan dalam dimensi seorang guru. Nah, kita akan coba berawal dari sana bahwa kita seorang guru pasti berpegang teguh kepada sosok yang digugu dan ditiru. Dalam arti di sini adalah bagaimana kita bisa mengajak beliau-beliau ini memahamkan belajar sepanjang hayat, long life learning ya. Nah, dengan pendekatan berbagai pendekatan persuasif, silaturahmi, berkegiatan, betul. Di sama tiga kan kita juga punya komunitas itu bulu tangkis. Nah itu guru tendik itu yang itu bergabung. Nah di situ kadang kita dalam suasana non formal gitu ya, sambil terus mencoba menyisipkan apa sih itu filosofi Ki-Hajar Dewantara, apa sih itu nilai prajurit penggerak, apa sih nilai kebajikan, apa itu seperti tadi saya mengundang Ibu Anita sama Ibu Tanti seharusnya ya. Pas itu saya nanti ingin memahamkan bagaimana kita menanamkan segitiga restitusi. Oh iya. Nah, dan yang kedua adalah 5 posisi kontrol. Itu yang memang wajib Bapak rubah ya, karena memang sudah ada betul ya kan. Bagaimana kita merubah paradigma guru sebagai seorang manajer yang baik gitu, bukan lagi sebagai pemerintah gitu ya. Baik Pak, untuk rencana Bapak ke depannya seperti apa Pak? Baik, untuk rencana ke depan yang pasti karena ini 1 pekan lagi kita akan memasuki pembelajaran. Oh iya. Sekarang sedang membuat set plan, rencana book tentang gimana kita akan mengembangkan sistem pembelajaran berbasis unggulan budaya sekolah. Jadi karena ini kan sekolah ini sebuah ekosistem, sistem pendidikan, ekosistem lebih kecilnya lagi dipasang sistem pembelajaran dalam luas dan konteks yang lebih khusus lagi begitu ya. Sekolah, nah ini kita bangun berdasarkan keunggulan budaya sekolah gitu. Jadi kita tidak kemudian mengikuti visi orang lain, program orang lain, tapi kita berdasarkan apa yang kita kodrat yang kita miliki, kekuatan lingkungan. Nah, sesuai dengan lingkungan itu barangkali kita akan coba bahu membahu berkolaborasi dengan sekolah, kemudian middle, Jawa, pendik ya, dan terutama adalah melibatkan juga sumbangsih pemikiran dari siswa. Betul. Apakah itu melalui unit assessment atau assessment diagnostis maupun nanti secara langsung apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan. Apalagi sampai kita bisa menggali kebutuhan dasar yang mereka. Gitu. Terima kasih Bapak. Mungkin kita saat ini akan menggali kembali Pak terkait dengan modul yang sudah pelajari. Apa yang sudah Bapak pelajari pada modul 1.1 sampai dengan modul 1.3 yang kemarin sudah dibahas kemarin? Terima kasih Pak untuk memahami tentang filosofi pendidikan menurut pemikiran Ki-Hajar Dewantara, di mana pendidikan dan pengajaran itu adalah suatu konteks real action yang memang saling terintegrasi ya. Kemudian juga nilai dan trilogi pendidikan ya, karena kita bisa memberikan keteladanan di depan, support di tengah dan benar. Kemudian juga nilai-nilai nilai kebajikan ini domainnya kan profil pelajar kebajikan, tapi kita bisa kembangkan sesuai yang itu sesuai dengan situasi kondisi. Kemudian juga visi kita perubahan dengan memanfaatkan fasilitas tahapan belajar.
Mudah-mudahan ini menjadi produk nanti yang memang dimanfaatkan sekolah. Amin. Pak, dari ketiga modul yang sudah dipelajari, apa saja sudah diimplementasikan oleh Bapak dan sebutkan contohnya. Ya, baik. Sudah Pak, ini kita sudah mencoba implementasikan, walaupun memang masih jauh dari harapan, masih jauh dari target yang kan begitu ya. Karena memang ini kita pelaksanaan program pendidikan SAJ, penilaian sumatif akhir jenjang, kemudian juga dilanjutkan dengan pengulangan nilai, kemudian libur begitu ya. Ini tapi setidaknya saya sebagai guru itu saya lebih banyak memanfaatkannya adalah layanan konseling ya, apakah itu individu maupun kelompok dan juga pendidikan kelompok. Kalau klasikal sudah kan, jadi kita mencoba lebih ke arah coaching individual. Ya, individual. Perubahan apa yang Bapak rasakan setelah Bapak mengimplementasikan modul tersebut dan juga mungkin respon dari sini seperti apa? Ya, baik, terima kasih. Perubahan sekecil apapun selalu ada Pak. Itu bagian dari hukum Newton ketiga Pak, yaitu ada aksi ada reaksi. Ya, artinya treatment yang kita berikan kepada murid, pada lingkungan kita pasti ada respon. Nah, perubahan pasti ada dari diri saya sendiri tadi ya, lebih bersemangat, lebih percaya diri, lebih terarah, lebih terprogram, sehingga target-target dari layanan itu bisa tercapai. Kemudian untuk murid, nah alhamdulillah tadi muncul nilai-nilai kebajikan tadi ya, mereka berusaha untuk jujur, kemudian ini bertanggung jawab, karena setiap layanan kan selalu ada kesepakatan layanannya. Kalau di kelas ini kesepakatan kelas gitu. Nah, bagaimana mereka berkomitmen, peduli, kemudian bertanggung jawab. Dalam arti disiplin bertanggung jawab itu mereka konsisten dan komitmen dengan apa yang kita sepakati. Mereka bertanggung jawab. Kemudian disiplin, ya, disiplin juga mulai muncul kepada anak. Dan yang berubah itu adalah attitude siswa mungkin ya. Produk dari coaching yang sudah dilakukan ya Pak. Jadi mereka lebih santun dan lebih ramah, kemudian menghargai. Itu yang terus akan kita bangun. Nah, sekarang mungkin ingin saya tanyakan bagaimana perasaan Bapak ketika Bapak menerapkan modul 1.1 sampai dengan 1.3 di kelas Bapak. Terima kasih Pak. Ada semacam perasaan bahagia. Perasaan bahagia saya bisa menjadi seorang guru, bisa ini toh ilmunya. Gitu. Selama ini kita banyak menerapkan lebih cenderung dari ilmu yang kita pelajari. Satu pengalaman, dan informasi dari berbagai kegiatan workshop, IHT, seminar, lokal sebagainya, dan juga di komunitas praktik ya, di kelas sekolah. Ternyata apa yang ada di program pendidikan guru penggerak ini, mohon maaf, belum saya temukan di sana. Gitu. Makanya saya ke teman rekan sejawat guru BK, ke Ibu Anita, ke Bu Tanti, saya ingin menguatkan ini ya tadi, terutama tentang dalam konseling individual. Bagaimana kita memposisikan guru ya dalam mengentaskan masalah dari 5 posisi kontrol guru tadi. Kemudian bagaimana kita konseling layanan pengentasan dengan menggunakan seketika restitusi. Masya Allah gitu. Nah, jadi terus yang terakhir adalah bagaimana kita memahami gitu ya kebutuhan dasar. Itu Pak. Dia ada perasaan bahagia, bangga, masuk percaya diri. Nah, memang sebetulnya untuk segi restitusi sudah hanya Pak ya di BK itu sendiri ya Pak ya. Baik. Bapak terkait dengan pengalaman Bapak untuk membentuk seperti apa ya organisasi seperti apa nih? Pengalaman Bapak terkait dalam membentuk atau merintis organisasi pendidikan. Baik, terima kasih Pak.
komunitas praktisi? Iya, terima kasih. Jadi karena dulu saya jadi wakasek atau wakil kepala sekolah yang berbeda, sehingga saya punya ruang yang lebih leluasa, lebih luas untuk jadi bukan merintis Pak, mungkin bagi saya adalah Aktifkan kembali. aktifkan kembali, kemudian bagaimana komunitas-komunitas praktisi yang ada di lingkungan sekolah itu bisa hidup dan bisa produktif lagi dalam hal itu. Sebelumnya memang vakum Pak untuk MGP yang Bapak ikutin itu. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, karena kita berada di zona nyaman, sehingga kita hanya orientasinya ke MGMP atau MGBK tingkat kabupaten gitu. Sementara di secara ini bisa dikatakan masif. Nah itu alhamdulillah terus berjalan dan sampai sekarang. Tantangan sendiri Pak sebenarnya Pak. Tantangan ketika Bapak menerapkan komunitas praktisi di sekolah Bapak. Seperti apa nih yang Bapak hadapi? Baik, yang pertama yang pasti manajemen waktu, karena kami ada jadwal ya, ke kelas atau ada pelayanan, kemudian juga ada beberapa guru yang memang ada tugas tambahannya, asep, bibitnya, wali kelas, sekolah dan sebagainya. Itu ini manajemen waktu. Yang kedua adalah anggaran. Nah, jadi Permasalahan yang selalu ada ya Pak. jadi jangan sampai tidak ada uang, tidak ada kegiatan. Betul. Sangat berbahaya ya. Jadi itu bahaya laten ya, yang sewaktu itu bisa meledak ya. Itu harus kita pahamkan bahwa ini adalah bagian dari satu kewajiban, satu komitmen bersama atas dasar keikhlasan, atas dasar kesadaran untuk bagaimana kita memajukan sekolah, bagaimana kita mencetak generasi yang memang generasi yang unggul sesuai dengan visi yang sudah. Kemudian juga tadi ya motivasi dari anak-anak dulu ya. Kan tadi kembali kita berada pada Zona nyaman itu sendiri. Oke. Apa saja nih Pak hal menarik ketika Bapak merintis komunitas praktisi yang saat ini Bapak lakukan? Ya, baik, terima kasih. Hal yang menarik yang menjadi komitmen saya adalah pemahaman yang berbeda ya, pemahaman berbeda dari guru sejawat, karena ada sebagian kecil begitu ya, saya menilai sebagian kecil saja yang mengatakan bahwa komunitas praktisi itu harus menjadi beban. Kenapa beban? Karena dalam benak beliau itu Bagian-bagian material yang harus dipersiapkan. betul gitu. Kita harus membongkar lagi administrasi, betul. harus belajar lagi, belum waktu berbenturan dan sebagainya. Akhirnya mereka mungkin sadar refresh gitu ya, menambah pekerjaan saja. Kita dengan zona nyaman Pak. Kayak sudah nyaman guru-guru. Kemudian Pak, strategi Bapak dalam memulai ataupun mengaktifkan kembali komunitas praktisi yang Bapak kerjakan seperti apa Pak? Terima kasih. Komunitas praktisi ya sudah berjalan baik. Yang pasti kami akan mencoba untuk kolaborasi ya dengan kebijakan, jadi dalam hal ini leading sector adalah di kurikulum pengembangan itu untuk mencoba materi-materi yang ada di PGP ini terintegrasi. Saya yakin Pak, saya sendiri ya itu rasakan begitu ya, usia sudah lebih 50 begitu ya. Awal mula motivasi saya masih umum begitu ya, tapi begitu sudah pelajari tentang matematika, saya juga tertantang, tergugah untuk menerapkan itu begitu ya. Ini ternyata yang kita cari, yang kita butuhkan supaya seorang guru itu ya seperti ini. Nah, saya akan mencoba memahamkan, saya akan mencoba melakukan ya. Ini jangan sampai, karena ini dalam domain kurikulum merdeka ya, sekolah merdeka, belajar merdeka, memerdekakan semua aspek gitu. Jadi tidak ada istilah, nanti itu ada istilah terpaksa begitu ya.
tapi membangun bisa alat biasa dalam koridor Merdeka Belajar. Itu yang menjadi mimpi saya, Pak. Mungkin Pak, 2 pertanyaan terakhir terkait dengan apa nih Pak hal menarik yang Bapak dapatkan selama PI sekarang, khususnya ketika proses diskusi tadi Pak. Baik, tadi kan Pak? Hal yang menarik Pak terkait dengan proses PI sekarang. Tapi mungkin saya lebih ingin meng-highlight tentang diskusi tadi Pak, perumusan visi dan misi. Apa nih hal yang menarik yang Bapak dapatkan? Baik, terima kasih Pak. Yang pasti saya merasakan lebih tadi percaya diri di dalam kegamangan saya, gitu ya, kegalauan saya tentang konsep visi ya Guru Penggerak ini. Saya juga tidak bermimpi begitu ya, tadinya ini akan diekspos gitu ya. Karena dari program ini memberikan ruang. Bagaimanapun kami berada di sini, berada duduk di depan menyatakan kami presentasi tentang visi, karena secara langsung maupun tidak langsung karena adanya program pendidikan Guru Penggerak yang sudah difasilitasi. Kalau kita tidak didampingi, kemudian tidak didorong, kemudian tidak diarahkan, sudah tidak dikuatkan oleh pengajar praktik, kita juga di sini tadi pasti istilahnya kalau kata orang Jawa itu ngomong-ngomong gitu ya, dengan kehadiran dia sebagai pengajar praktik itu masih menjadi sangat kondusif ya, formal tapi tidak kaku. Betul ya, indikatornya alhamdulillah teman-teman begitu antusias yang mengikuti kegiatan tadi, dan alhamdulillah walaupun perumusan visi itu cukup berat, tapi alhamdulillah beliau-beliau karena memang sudah berdedikasi ya teman sesuai dengan kapasitasnya, alhamdulillah jalan dan menambah rasa semangat saya. Yang paling penting menghasilkan draft visi Pak. Betul ya Pak. Terakhir Pak, apa yang sudah baik dan juga yang perlu diperbaiki untuk proses PI selanjutnya, barangkali masukan dari Bapak? Ya baik, terima kasih. Apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki dari pendamping, dari barangkali yang dimaksud adalah pengajar praktiknya baik, dan pasti sangat berkesan adalah penilaian dulu sampai dengan 1, kedua adalah dari sikap yang bersahaja dari pengajar praktik. Nah, memang visi Guru Penggerak itu adalah beretika dan bersahaja, dan ini luar biasa sudah diterapkan dan mengejantah terintegrasi tercermin dalam guru praktik pengajar praktik. Ini ramahannya ya, tentu yang pasti adalah kesabarannya begitu ya dalam membimbing. Maklum ini karena pembelajaran di PGP ini lebih cenderung pembelajaran andragogi, pembelajaran orang dewasa, jadi harus ekstra sabar kepada kami, terutama pribadi saya yang usianya sudah sudah dewasa, bisa dikatakan dewasa madya menuju ke dewasa akhir begitu ya. Jadi terima kasih atas ketuanannya, ilhami saya. Jadi doa buat saya, amin. Dan yang terakhir, kalau mungkin yang perlu diperbaiki itu adalah ini, mungkin ada ketimurannya, barangkali masih ada perasaan sungkan begitu ya. Jadi mungkin karena perbedaan usia. Begitu ya. Terus kita di kegiatan PGP ini ya, jadi seperti masih ada rasa sungkan. Tapi sekiranya begitu saran, kritik yang membangun bagi kami, sampaikan saja. Supaya jujur saja harapan saya, mimpi saya adalah saya ingin di PGP itu benar-benar kafah gitu. Kalau saya bisa menyelesaikan baik, tidak hanya menyelesaikan dengan LMS tetapi juga dalam aksi nyata, saya yakin saya
jadi guru yang profesional. Bapak dalam tahap itu. Amin, amin, amin. Bapak terima kasih banyak untuk proses hari ini, untuk proses diskusi juga luar biasa. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa melakukan lebih baik lagi. Mohon selalu Sama-sama, Pak. bimbingan. Alhamdulillah selesai, Bapak.